Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Tri Iksan Saputra, biasa dipanggil Iksan, lulusan Teknik Informatika tahun 2019-2020. Saat ini saya bekerja sebagai Business Analyst di PT Logikio Digital Indonesia. Pekerjaan saya erat kaitannya dengan kebutuhan user, mendesain sistem baru atau revamp atas sistem yang sudah ada. Biasanya saya kolaborasi dengan developers, PM, QA, DevOps, UI UX, dan divisi-divisi teknikal lainnya. Kalau di sini karena project base, jadi biasanya belajar workflow dari banyak industri. Terus juga ketemu banyak orang ya. Kalau ketemu banyak orang justru itu juga jadi tantangan karena semakin banyak orang semakin banyak juga karakter yang harus kita pelajarin. Jadi control our emotion is a must ya. Terus sebagai business analyst kita juga dekat dengan istilah formulasi. Jadi contoh misal di industri auction yang biasa ada di kantor, itu kita harus kerjasama sama user untuk buat formula atas fitur invoice, contohnya kayak gitu. Jadi ini flashback sedikit ya tentang perkuliahan. Jadi waktu kuliah sempat ada satu project ikut dosen Bu Nur, itu bikin website e-commerce. Di website itu ada 4 mahasiswa termasuk saya, jadi ada 4 mahasiswa termasuk saya. Di situ saya bikin proposalnya untuk pengajuan ke pemerintah dan alhamdulillahnya lolos. Jadi project itu didanai pemerintah. Terus juga dokumentasi project, sosialisasi, diskusi sama tim-tim internal itu bagian dari pekerjaan saya di project itu. Ternyata job desk yang saya lakuin di project itu sedikit dari banyaknya pekerjaan seorang business analyst. Dan saya suka job desk itu, jadi alhamdulillah itu masih masuk dari harapan saya. Dari sisi keilmuan sebenarnya beririsan justru lebih banyak ke prodi sistem informasi. Tapi nggak sedikit juga dari teknik informatika karena di sini pekerjaan saya banyak menuntut logik-logik yang sebenarnya kita pelajarin waktu zaman kuliah. Kayak yang udah di sounding di awal, saya itu kolaborasi sama banyak tim, banyak pihak. Terus kalau misalnya project manager nggak ada, biasanya business analyst yang handle project itu. Jadi pimpinan projectnya berubah dari project manager jadi ke business analyst. Dari situ saya jadi tahu estimasi proposal project, estimasi main days, pengerjaan, flow-nya dari awal sampai akhir, dari kick off sampai release project itu biasanya bisa analis tahu. Dari situ harapan saya bisa bangun company, kerja sama beberapa orang yang saya percaya, bahkan orang-orangnya pun udah kepikiran dari sekarang ya, walaupun rencananya masih nggak tahu kapan. Tapi kalau kata Mbak Najwa, mimpi atau harapan itu yang besar, yang jauh, yang mungkin kalau kita pikir kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi karena mimpi-mimpi besar itu berarti kita usahanya harus lebih ekstra. Jadi kita masih ada motivasi atau tujuan untuk goals yang belum tercapai itu. Di awal saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang udah lulus dari program studi informatika. Semoga ilmu yang udah dipelajarin di perkuliahan bisa berguna untuk diri sendiri, berguna untuk lingkungan, juga berguna untuk karir yang akan datang. Amin. Ini sharing sedikit ya. Jadi waktu mau lulus, saya itu termasuk orang yang belum tahu karir path-nya itu mau kemana gitu. Sedangkan kalau saya tanya ke teman-teman yang lain mau jadi apa, pasti mereka tuh jawabnya mau jadi developers, mau jadi desainer gitu. Mereka udah tahu apa yang mau mereka capai di masa depan. Tapi saya termasuk orang yang nggak tahu mau jadi apa, karena balik lagi kalau kita di informatika pikirannya itu pasti jadi developers, padahal kita belum tentu cocok sama lini dari si developers ini kan. Setelah itu saya cari pekerjaan-pekerjaan di bidang IT. Terus setelah beberapa job title yang saya cari, saya baca job desk-nya, ternyata yang cocok ada sih namanya business analyst ini. Ternyata yang saya kerjain waktu project di awal yang tadi saya bilang, waktu project e-commerce itu,
sama job title si business analyst itu mirip-mirip. Jadi ada irisannya lah. Nah dari situ saya makanya perdalam lagi tentang business analyst. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, informatika emang erat kaitannya sama developers. Tapi buat kita yang nggak cocok jadi developers, kita bisa kenalin dulu potensi diri kita tuh ada di mana, pelajarin, cari ilmunya. Kalau udah tahu ilmunya sedikit-sedikit, terus perdalam lagi. Karena dunia IT itu terus berkembang. Jadi kalau misalnya kita nggak belajar terus, nanti bakal ketinggalan sama mereka-mereka yang sering atau serius sama apa yang mereka pelajari. Terus insya Allah kalau misalnya ikhtiar sama doanya udah kenceng, udah kita pasrahkan kepada yang di atas gitu ya, itu insya Allah nanti pekerjaannya sesuai sama apa yang kita minati. Amin. Mungkin itu aja sedikit pengalaman yang bisa saya share. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.